Tidak sekedar menyingkirkan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri juga merusak sistem kerja yang sudah lama terbentuk di KPK. Dia adalah titik temu para penghancur KPK. Saya Wahyu Diatmika dan inilah Opini Tempo. Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri adalah titik kumpul pertemuan sejumlah kepentingan yang ingin KPK segera masuk liang kubur. Ada partai politik yang gerah karena banyak anggotanya rajin ditangkapi KPK dalam berbagai kasus korupsi. Ada presiden dan jajaran pembantu-pembantunya yang atas nama pembangunanisme menilai kerja KPK membuat investor jeri masuk ke Indonesia atau pejabat takut mengambil keputusan. Ada pengusaha-pengusaha hitam yang senantiasa khawatir laku lajak mereka terendus oleh KPK. Karena itu, Firly Bahuri adalah harapan untuk mereka yang rungsing oleh sepak terjang KPK. Sejak terpilih 2 tahun yang lalu di Dewan Perwakilan Rakyat, Firly sudah mulai membusukkan proses kerja di KPK. Kita tahu tes wawasan kebangsaan yang sengaja dibuat untuk menyingkirkan para penyidik yang selama ini militan memberantas korupsi hanyalah puncak dari rangkaian peristiwa-peristiwa dan proses yang membuat KPK kehilangan taji. Misalnya, proses pengambilan keputusan pimpinan KPK yang semula kolektif kolegial, di mana setiap pimpinan KPK punya porsi keputusan yang sama, kini sudah tidak berlaku lagi. Sebagian dari mereka merasa terintimidasi, ada yang mengaku dikuntit sepak terjangnya. Bahkan salah satu pimpinan KPK pernah mau mundur karena merasa iklim kerjanya sudah tidak sehat lagi. Contoh lain ada dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara. Kerahasiaan dalam proses sekarang diterabas. Kebocoran informasi sangat mudah terjadi. Dalam banyak kesempatan gelar perkara, Firly biasanya memotret bukti-bukti, sesuatu yang sebelumnya tak terbayangkan bisa terjadi. Walhasil kita melihat sejumlah kasus jalan di tempat. Kasus penyidikan Bansos misalnya, yang melibatkan bekas Menteri Sosial Juliari Batubara, sampai sekarang tidak berkembang. 2 politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Herman Heri maupun Ihsan Yunus, sampai sekarang tidak pernah diperiksa. Bahkan nama mereka hilang dari berkas acara pemeriksaan. Seperti ikan, busuk di kepala, membusuk juga di ekor. Kita tahu sekarang pimpinan KPK yang lain, Lili Pintauli Siregar, dilaporkan melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara, yaitu bekas wali kota Tanjung Balai di Sumatera Utara. Dia sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas, tapi sampai sekarang belum jelas tindak lanjutnya. Bisa jadi Dewan Pengawas memang sudah tidak terengginas lagi. Tengok saja bagaimana kasus pemeriksaan etik Firly Bahuri yang dilaporkan Juni 2020. Ketika itu Firly diketahui memakai helikopter untuk pulang ke kampung halamannya di Palembang. Dia diklaim membayar hanya 7 juta per jam untuk sebuah helikopter yang menurut temuan banyak aktivis masyarakat sipil sebetulnya berharga 140 juta per 4 jam. Diduga Firly bahkan tidak menyewa helikopter tersebut, melainkan mendapat pinjaman. Untuk kasus pelanggaran etik seberat itu, Dewan Pengawas hanya memberikan sanksi teguran tertulis. Jadi, mungkin sudah tidak perlu berharap pada Dewan Pengawas. Para tokoh-tokoh yang dikenal berintegritas dan bersih yang mengisi posisi Dewan itu, seperti mantan Komisioner KPK, Tumpak Haturangan Panggabean, atau mantan Hakim Albertina Ho, bahkan akademisi seperti Syamsuddin Haris, seolah-olah lunglai, tidak berdaya menghadapi Firly Bahuri. Pendeknya, KPK sepertinya tidak bisa diharapkan lagi. Hingga konstelasi politik berubah, KPK sepertinya akan menjadi ayam sayur. Bahkan mungkin tukang pukul. Pengusutan korupsi atau operasi tangkap tangan mungkin berlanjut. Tetapi tujuannya bukan untuk menegakkan hukum, tapi lebih sebagai negosiasi atau tawar-menawar bisnis dan politik. Mereka yang tersisa di dalam KPK, para pimpinan, penyidik, atau pegawai KPK yang lain, tidak boleh tinggal diam. Perlawanan harus dilakukan. Penentangan bisa dilakukan dengan protes, atau bahkan mundur.
Mundur tidak berarti kalah, melainkan sebuah indikasi tingginya sikap moral. Jika dilakukan bersama-sama, mundur bisa jadi alat penekan yang efektif. Penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan Firly tidak boleh dibiarkan merajalela. Dia adalah tumpuan dari berbagai kepentingan yang ingin menghancurkan gerakan pemberantasan korupsi. Karena itu perlawanan harus dilakukan. Penentangan akan menunjukkan kualitas moral dari mereka yang tersisa. Apakah mereka berani melawan dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.